untuk melaksanakan PTM, namun karena keadaan pandemik yang tidak menentu dan semakin meningkat, maka akhirnya kami memberlakukan 3 metode. Yaitu yang pertama adalah, ini khususnya untuk yang offline, MK offline, yaitu adalah offline yang di-online kan, sama seperti semester yang lalu. Lalu kemudian PTM secara full, ini tentunya untuk mahasiswa yang maksimum satu kelasnya adalah 20 mahasiswa. Itu boleh PTM secara full. Lalu kemudian yang ketiga yaitu adalah hybrid, secara hybrid, di mana maksimum adalah 20 orang dalam satu kelas. Lalu sisanya itu mengikuti secara online, secara bersamaan. Nah, ini untuk yang MK offline di semester genap 21-22 mendatang. Maksudnya di online kan, offline yang di online kan, ini sama seperti yang semester yang lalu, perkuliahan full dilakukan secara live session via Zoom, sesuai dengan durasi sesinya. Di mana kehadiran Bapak dan Ibu mahasiswa terhitung ketika Bapak Ibu join live session. Lalu kemudian untuk yang PTM, tadi yang di depan pengantar saya ungkapkan bahwa PTM ini maksudnya full offline. Ini artinya adalah maksimum 20 orang saja sesuai dengan jadwal kuliah yang sudah dijadwalkan. Di mana dosen juga hadir di dalam ruangan kelas. Lalu kemudian secara hybrid, nah ini di atas dari 20, di mana maksimum hanya 20 orang. Lalu sisanya mengikuti secara online melalui live session. Tabel aktivitas perkuliahan ini masih sama, tidak ada belum ada yang berubah dari semester yang lalu ketika kami paparkan juga sebenarnya. Dimana kalau mata kuliah online berarti sesuai dengan namanya online, yang full online, berarti Bapak Ibu mahasiswa sumber belajarnya dari digital content. Live sessionnya itu masih sama, sesi 1, 7, dan 15. Lalu ya kita berdiskusi melalui forum diskusi. Tugas juga nanti akan ada 1 atau 2 per semester. Nah, lalu kalau yang offline, tadi ada 3 metode. Offline di online kan, berarti sumbernya adalah live session. Live sessionnya semua sesi, kecuali ujian. Lalu diskusinya, ini antara offline yang di online kan, dengan hybrid, dengan PTM full, itu optional. Lalu kemudian tugasnya juga mengikuti kebijakan dosen untuk 3 metode MK offline tadi. Untuk ujiannya, semua baik online maupun offline, online di LMS. Nah, kalau yang hybrid, sumber belajarnya ya tentunya tadi karena dibagi menjadi 2, live session dan PTM. Jadi ya live sessionnya bagi yang tidak kebagian masuk, bukan tidak kebagian, bagi yang gantian ada di rumah. PTM bagi yang dia masuk di dalam kelas. Nah, kalau yang PTM full, berarti semuanya di dalam kelas. Yang 20 orang tadi mengikuti dari dalam ruangan kelas. Nah, lalu untuk bagaimana caranya saya untuk dapat mengikuti, untuk dapat mengikuti PTM. Yang pertama sama seperti ketika kita semua ingin beraktivitas atau ingin Nah, kita semua ingin beraktivitas keluar rumah atau ingin berkantor, ingin kita ke kantor. Nah, yang pertama adalah harus dalam keadaan sehat. Terus kemudian yang kedua yaitu adalah sudah vaksin COVID-19. Di mana maaf ini nampaknya rupanya dia autoplay. Di mana tentunya Bapak Ibu yang sudah vaksin kami mohon mengisi form yang terlampir di layar tadi. Nanti kami akan bagikan slide-nya. Lalu kemudian maaf, bentar. Iya. Bentar, saya inikan dulu slide-nya.
Jadi saya ulangi kembali. Jadi ketika kriteria umumnya, jadi ketika Bapak Ibu ingin masuk mengikuti PTM itu harus dalam kondisi sehat walafiat. Sehat badan, sehat Enggak mental nge-zoom juga ini. harus sehat. Terus kemudian yang kedua, yaitu adalah sudah divaksin syaratnya Ini sama ngelobat seperti kan. syarat yang disyaratkan oleh pemerintah, baik vaksin 1 atau vaksin 2. Dan juga kami minta Bapak Ibu mengisi formulir yang kami bagikan Ya udah ini, minggu aja mau. yang ada di sini. Ya udah. Oke. Kagak rumah. Ini adalah link formulirnya. Nanti kami akan bagikan. Lalu yang ketiga, yaitu adalah wajib mengikuti protokol kesehatan. Di mana, maaf saya beginikan aja karena tadi masih autoplay. Di mana Bapak Ibu diminta untuk tetap memakai double masker atau masker KN95 atau KF94. Lalu tentu juga sama seperti kebiasaan kita, selama hampir 2 tahun ini kita selalu membawa hand sanitizer kemana-mana. Lalu pasti Bapak Ibu diminta untuk mencuci tangan sebelum memasuki ruang kuliah atau studio atau bengkel atau lab. Lalu kemudian ya sama seperti ketentuan umum yang disyaratkan oleh pemerintah, menjaga jarak minimal 1,5 meter dan mengurangi atau tidak menimbulkan kerumunan. Lalu kemudian tidak melakukan salaman atau berpelukan. Lalu itu kriteria umumnya Bapak dan Ibu. Lalu kemudian untuk teknisnya ini seperti apa? Karena semester yang lalu Bapak Ibu offline di online kan, jadi belum mengetahui detail teknisnya itu seperti apa. Kriteria teknisnya yaitu adalah ketika ya tadi secara hybrid maka mengikuti jadwal perkuliahan yang terjadwal di LMS pada semester berjalan. Lalu kemudian yang kedua, seluruh mahasiswa tanpa terkecuali itu punya hak untuk mengikuti PTM terbatas dengan tentunya sistem booking. Tentunya di mana Bapak dan Ibu harus booking dulu H-2 sebelum perkuliahan dimulai melalui sehat.upj.ac.id. Jadi Bapak Ibu ketika katakanlah umpama nih hari Senin akan kuliah, nah berarti hari ini Bapak dan Ibu sudah bisa buka sehat.upj.ac.id, lalu Bapak Ibu login dan silahkan lakukan booking ketika memang Bapak Ibu ingin hadir di PTM. Lalu yang ketiga, setelah tadi terdaftar atau kita booking, tentu kita terdaftar namanya. Dan ketika hadir fisik di kampus, Bapak Ibu scan yang namanya adalah barcode-nya dari Sehat UPJ dan juga scan barcode-nya Peduli Lindungi. Jadi Bapak Ibu 2 kali scan. 2 kali scan lalu tunjukin ke security. Lalu yang keempat yaitu adalah ya tadi maksimum yang hadir di kampus untuk mengikuti kelas atau hadir ke lab itu maksimum adalah 20 orang saja. Tidak boleh lebih. Ketika lebih, dosen berhak untuk menegur Bapak dan Ibu mahasiswa karena melebihi dari kuota, yaitu adalah 20. Dan bahkan mungkin juga bisa diminta untuk pulang atau keluar dari kampus karena memang 20 maksimumnya. Nah, dari mana saya tahu? Nah, di Sehat UPJ itulah Bapak dan Ibu mahasiswa bisa mengetahui kuotanya masih ada atau sudah full. Lalu kemudian, tentu sama seperti ketika kita ke restoran atau kita beribadah kan ada yang ditanda silang-silang. Nah, kita nggak boleh duduk. Nah, di ruangan kelas pun demikian. Ketika Bapak Ibu menemukan stiker tanda silang atau stiker dilarang duduk, mohon jangan duduk di tempat tersebut. Begitu juga dengan di perpustakaan juga sudah ditentukan seperti itu. Lalu kemudian, nah kami juga mengharapkan ketika Bapak dan Ibu sudah selesai kuliah, maka langsung pulang. Jangan berkerumun. Karena memang ya kami tidak mengizinkan untuk berkerumun. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu ingin berkegiatan lain, misalnya
ikut lembaga kemahasiswaan, ikut UKM dan sebagainya, itu wajib mendapatkan izin dari Satgas COVID-nya UPJ dan mendapatkan arahan nanti seperti apa dan bagaimananya. Nah, lalu oke, ini sepertinya tidak ada animasinya. Oke, saya bisa, maaf, saya berganti lagi ke ini. Biar tampak lebih jelas bagi Bapak dan Ibu. Nah, lalu terkait bagaimana caranya nih saya harus registrasi dan melakukan booking pada Sehat UPJ. Nah, ini ada link yang sudah kami siapkan Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibu bisa scan QR code tersebut. Maka nanti di dalamnya ada bagaimana caranya untuk booking UPJ Sehat, bagaimana kriteria PTMT terbatas dan sebagainya. Dan Bapak Ibu bisa akses lebih lanjutnya di situ. Ya udah, taruh dulu, taruh di sini. Lalu kemudian untuk kalau Bapak Ibu ada yang tidak lulus pada semester-semester yang lalu, maka Bapak Ibu terpaksa harus mengulang mata kuliah tersebut. Di mana kriteria atau definisi atau konsep dari mata kuliah mengulang ini tentunya pernah kita ambil, tapi tidak lulus. Di mana ketentuan tidak lulusnya adalah nilai D untuk mata kuliah inti prodi. Itu kita mendapatkan nilai D. Lalu untuk seluruh mata kuliah itu ada yang nilainya E. Belum pulang. Berarti termasuk juga mata kuliah inti prodi, Bapak Ibu dapat E, itu wajib mengulang. Pelaksanaannya kapan nih? Saya harus mengulang mata kuliah tersebut. Biasanya pada semester ke-8. Pada semester akhir, sama dengan skripsi atau tugas akhir. Di mana pada semester tersebut biasanya SKS atau mata kuliah Bapak dan Ibu sudah sangat sedikit. Atau bahkan mungkin hanya tinggal skripsi saja. Sehingga bebannya tidak terlalu berat. Dan bagaimana pelaksanaannya? Oke, semester ke-8. Lalu saya gimana? Ikut ke angkatan di bawahnya. Yang memang dibuka jadwalnya. Ikut ke angkatan di bawahnya. Lalu kemudian maksimum SKS yang diambil dalam satu semester termasuk skripsi dan mata kuliah mengulang itu adalah 21 SKS maksimumnya. Jadi nggak boleh lebih dari situ. Ya katakanlah amit-amit Bapak dan Ibu karena suatu kegiatan di kantor yang mengharuskan Bapak Ibu cuti atau bahkan mungkin E nilainya, satu semester gagal, nah berarti ya terpaksa mengulangnya di semester akhir dan mungkin bisa lebih dari 21 SKS termasuk skripsi atau tugas akhir Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, itu berarti kalau tadi katakanlah Bapak Ibu berada dalam situasi yang satu semester saya gagal semua karena ya either saya lupa menginfokan bahwa saya sibuk dan sebagainya atau saya cuti atau apapun, terpaksa Bapak dan Ibu harus extend karena Bapak Ibu staycation sih enak, tapi extend semester nggak enak, bayar lagi, ulang lagi ini, jadi ya tapi mau gimana, karena nasi udah jadi bubur, nggak mungkin jadi nasi lagi, ya terpaksa Bapak Ibu extend semester itu jika ya tadi saya satu semester berarti 21 SKS fail di semester akhir plus skripsi udah lebih, terpaksa saya semester 9 di luar dari target, atau total SKS lulus tidak mencukupi untuk kita ambil skripsi, di mana UPJ mensyaratkan minimal 120 SKS Bapak Ibu bisa ambil skripsi. Kalau masih even kurang satu aja 119 SKS umpama, berarti mohon maaf terpaksa harus extend semester kalau kurang dari 120. Lalu kemudian kalau untuk nilai mengulang nih gimana nih? Boleh. Karena mungkin Bapak Ibu pernah dengar dari beberapa kampus diambil yang keduanya atau yang ketika kita ulang. Tapi di UPJ kita ambil yang paling baik. Paling baik. Dan berarti adalah ya kalau misalnya nih Bapak Ibu dapat C tapi kurang puas, ingin ambil lagi, ulang, lalu dapatnya C minus, maka yang diambil adalah C nilainya. Kalau memang Bapak Ibu mau mengulang.
Dan juga ya kalau katakanlah ambil di semester berikutnya sudah mengulang dan tidak lulus lagi misalnya, ya tadi dapat D, lalu ulang lagi di semester akhir, dapat D lagi atau paling parah dapat E. Karena ternyata pas Bapak Ibu ulang di semester akhir, Bapak Ibu kegiatannya makin menumpuk. Dikasih kerjaan dari atasan makin bejibun. Sehingga don't have time to study. Ya udah, terpaksa dapat E. Ulang lagi terpaksa, tapi extend terpaksa. Lalu kemudian ini yang baru juga dari Haruka, yaitu tentang kebijakan pemblokiran LMS, di mana istilahnya jika Bapak Ibu akan diblokir jika terdapat tunggakan kewajiban mahasiswa. Yang pertama adalah sebelum semester dimulai atau sebelum pengisian KRS, itu LMS-nya diblokir. Lalu kemudian yang kedua adalah sebelum UTS, belum bayar-bayar juga misalnya, dan sebelum UAS, itu akan diblokir. Nah, melalui pengurangan frekuensi pemblokiran LMS, diharapkan juga mahasiswa memiliki waktu yang lebih panjang untuk memenuhi kebutuhan atau kewajiban pembayaran jika memang punya kewajiban harus dibayarkan ke Haruka. Nah, jadi ini terdapat perubahan frekuensi pemblokiran LMS sehingga ya diharapkan mahasiswa dapat napas panjang untuk bisa memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi ke Haruka. Sekian dari kami, Mbak Nadira. Kami kembalikan lagi ke Mbak Nadira. Ya, baik. Terima kasih Pak Yunus atas informasi yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dialog interaktif. Sesi ini akan dipandu oleh student advisor kita, yaitu Kak Hasna. Waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Oke, terima kasih Kak Nadira. Sebelumnya selamat pagi kepada Bapak